Bapak Ibu, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Marilah kita memasuki ibadah rutin kita, yaitu ibadah Patuen Rabu 18 November 2020. Bapak Ibu yang dimiliki dan memiliki Tuhan Yesus, mari kita mengambil saat teduh. Mari bersama beribadah kepada Tuhan dengan gembira, datanglah ke hadirat-Nya dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan PKJ nomor 15 dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Engkau telah pimpin kami, Engkau telah sertai kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau sabdakan pada kami pada malam hari ini, sehingga bisa kami pakai sebagai dasar di dalam kami menjalankan ajaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Bapak Ibu yang dikasihi dan memiliki Tuhan Yesus, marilah kita baca firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Ester 7 ayat 1 sampai dengan 10. Ester 7 ayat 1 sampai dengan 10 yang demikian firman-Nya. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester,
Apakah permintaanmu, hei Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester, sang ratu, ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak, laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiveros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sebab Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu yang menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya, terlebih setapak demi setapak melakukan di dalam tingkah lakunya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ibadah keluarga pada malam hari ini, kita telah membaca firman Tuhan dalam Ester 7 ayat 1 sampai 10. Yang menjadi nats pada ibadah keluarga malam hari ini terambil dari ayat 5b yang demikian firman-Nya. Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Tema ibadah keluarga pada malam hari ini adalah belenggu keangkuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada cerita tentang kisah seekor burung gagak dan seekor burung kutilang dan seorang pemburu. Seekor burung gagak merasa dirinya yang paling baik di antara burung lainnya.
Ia menganggap bulunya yang indah dan perkasa, tidak ada yang menandinginya. Hingga ia tidak mau untuk disaingi, ia merasa berkuasa. Ia ingin semua burung mengakui kehebatannya. Namun tidak demikian dengan burung kutilang. Ia tidak pernah takut dengan kesombongan burung gagak. Sampai suatu hari ada seorang pemburu datang ke hutan. Burung gagak menghasutnya untuk memanah burung kutilang dengan menawarkan bulunya sebagai anak panahnya. Namun pemburu itu berulang kali gagal memanah burung kutilang, hingga bulu burung gagak itu habis. Karena kesal tidak mendapatkan hasil, sebagai gantinya pemburu menangkap burung gagak yang kini tidak dapat terbang lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, angkuh memiliki banyak padanan kata seperti sombong, congkak, pongah, takabur, dan lain sebagainya. Semua ini mengarah pada pengertian yang sama, yaitu menghargai diri sendiri secara berlebih-lebihan dan memandang orang lain lebih rendah dari dirinya sendiri. Sementara itu, Andrew Murray menulis, keangkuhan adalah sebuah kehidupan tanpa kasih. Tidak ada kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Tidak bisa merasakan perasaan dan kelemahan orang lain. Perkataan yang penuh penilaian dan ucapan yang tajam. Nampaknya selalu tergesa-gesa dan tidak sabar untuk menunggu yang dimanifestasikan dalam bentuk kemarahan dan kejengkelan. Kepahitan dan keterasingan, semuanya itu berakar pada keangkuhan. Keangkuhan hanya mencari dan mementingkan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ibadah keluarga pada malam hari ini menggambarkan Haman terlihat angkuh ketika Mordekai tidak bersedia menyembahnya. Ia marah. Ia pun menggunakan jabatan dan kedudukannya untuk membunuh Mordekai beserta seluruh orang Yahudi di kerajaan itu. Namun tipu daya yang dilakukannya disingkapkan oleh Ester sehingga Raja Ahasiweros murka. Raja semakin murka ketika Haman melanggar kesusilaan istana dan berlutut memohon kepada Ester yang tengah berbaring hingga ia disulahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, keangkuhan itu menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. Kesombongan hanya mau menutupi kelemahan dan kekurangan dalam diri.
Akibatnya kebinasaan justru yang mengancam kehidupan manusia. Semoga kita dijauhkan dari keangkuhan dan didekatkan dengan kerendahan hati dan rasa peduli dengan sesama. Belenggu keangkuhan menjauhkan kita dari kasih Allah. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu yang dimiliki dan memiliki Tuhan Yesus, marilah kita tanggapi renungan yang telah kita dengar dengan memuji PKJ nomor 179 ayat 1 saja dengan judul Kasih Paling Agung. Bapak Ibu yang dimiliki dan memiliki Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita mempersembahkan persembahan yang telah kita sediakan, dan sambil mempersembahkan, marilah kita pujikan nama Tuhan dengan PKJ nomor 146 ayat 1 dan 2 dengan judul Bawa Persembahanmu. Bapak Ibu, marilah kita menghadap kehadirat-Nya, kita bawa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang telah kami dengar. Mampukan kami Tuhan
untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada malam hari ini Tuhan, kami memohon kepada-Mu atas bangsa kami, bangsa Indonesia yang pada saat ini masih mengalami musibah atau menerima wabah COVID-19. Untuk itu Bapa, kami serahkan COVID-19 ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kuatkanlah hati kami, berilah bangsa kami kesehatan, sehingga bangsa kami boleh melanjutkan kehidupan di dalam bernegara pada saat ini. Pemimpin bangsa kami mulai dari Bapak Jokowi sampai dengan yang ada di pelosok desa, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Berilah mereka kebijaksanaan untuk mengelola bangsa ini, sehingga mereka pun boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami. Kami serahkan juga kesehatan mereka, yaitu kesehatan para tenaga medis yang dengan sekuat tenaga mereka melayani saudara kami yang sakit. Berilah mereka kesehatan sehingga mereka dapat menjadi pelayan yang bijaksana. Demikian juga Tuhan, kami serahkan warga jemaat-Mu yang sedang sakit, Mbah Noto, Mbah Wikan, Ibu Tanto, terlebih Tuhan, kami serahkan anak kami Tian ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kesembuhan dan bahwa derita yang mereka terima saat ini Tuhan tidak akan melebihi akan kebahagiaan yang akan Tuhan berikan kepada mereka kelak dimanapun Engkau berikan kesehatan pada mereka. Hibur hatinya Bapa, sehingga di dalam penderitaannya pun mereka tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan para pelayan gereja-Mu, majelis, pendeta, kiranya Engkau berkati di dalam pelayanannya, Engkau berkati di dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga mereka boleh melayani Bapa dengan penuh sukacita. Terlebih mereka boleh berinovasi di dalam situasi pandemi COVID yang kami rasakan ini, sehingga nama-Mu makin dimuliakan. Demikian juga Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Engkau sucikan, Engkau berkati, sehingga persembahan ini boleh kami pakai kembali untuk memperlebar kerajaan-Mu, terkhusus di keraksaan ini. Tangan-tangan yang telah mempersembahkan Tuhan, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati rumah tangganya, sehingga Tuhan makin ke depan mereka boleh mempersembahkan makin yang terbaik untuk Bapa. Kami serahkan Tuhan, doa dan permohonan kami ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dimiliki dan memiliki Tuhan Yesus, sampailah kita pada penghujung ibadah kita. Mari kita menutup ibadah ini dengan memuji nama Tuhan, dengan PKJ
nomor 180 dengan judul Kasih Tuhan Mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah keluarga pada malam hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai serta sejahtera, sebab kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus tercurah, memberkati dan menyertai saudara dan saya hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.